Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia? Jumpa lagi dengan saya Kurniati Ambar, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan aksi nyata saya modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Baiklah, adapun deskripsi aksi nyata saya terdiri dari 4 hal. Yang pertama, peristiwa atau fact. Yang kedua, perasaan atau feeling. Yang ketiga, pembelajaran atau findings. Yang keempat, penerapan ke depan atau futures. Berikut pemaparan keempat deskripsi tersebut. Yang pertama, peristiwa. Pada tanggal 19 Februari 2022, kelas 4, 5, dan 6 SD Impres Dakaino 1 akan melakukan latihan senam untuk persiapan senam bersama. Selama PTM, kami tidak melakukan kegiatan senam. Kegiatan senam dilakukan sebelum jam pembelajaran di kelas dimulai. Di saat yang bersamaan, saya di kantor sedang mengerjakan laporan sebagai tugas tambahan saya, karena di jam itu saya tidak ada tugas mengajar di kelas untuk mapel yang saya ampuh. Jadi saya memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas tambahan saya tersebut. Tiba-tiba salah seorang siswa kelas 5 datang menemui saya dan meminta saya melatih mereka untuk senam kebugaran jasmani untuk persiapan kegiatan senam bersama. Perlu saya sampaikan bahwa di sekolah kami memiliki guru PJOK dengan latar belakang pendidikan SGO, dan beliau sudah usia senja 58 tahun sehingga beliau tidak mampu lagi mempraktikkan kegiatan senam. Pada tahun-tahun sebelumnya, saya dipercayakan untuk melatih senam kebugaran kepada murid di sekolah kami dan juga mendampingi murid kami dalam kegiatan lomba senam pada kegiatan ekstrakurikuler tingkat SD yang diadakan oleh gugus dan juga kegiatan eskul tingkat SMP. Selanjutnya, perasaan. Dalam situasi tersebut, saya merasa bingung karena saya diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, yaitu antara mengerjakan tugas tambahan dan melatih murid pada kegiatan senam. Di satu sisi, saya perlu mencicil tugas tambahan saya, karena itu merupakan pekerjaan yang penuh dengan pertanggungjawaban yang harus saya selesaikan dengan baik. Sementara memberi waktu kepada murid kelas 5 yang sudah meminta saya adalah juga hal yang baik, karena mereka juga perlu melakukan kegiatan senam bersama. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan, saya memutuskan untuk melatih murid pada kegiatan latihan senam bersama. Dengan pilihan tersebut, saya merasa senang karena pilihan tersebut berpihak pada murid tanpa mengabaikan tugas tambahan saya yang pengerjaannya bisa dilanjutkan di rumah. Selain saya, murid-murid kelas 4, 5, dan 6 tersebut juga merasa senang, menjadi lebih senang serta percaya diri untuk melaksanakan kegiatan latihan senam bersama. Selanjutnya, pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan tersebut, setelah terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan konsep pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Saya menemukan pembelajaran penting bahwa keputusan yang saya ambil sudah tepat dan berpihak pada orang banyak, yaitu pada seluruh warga sekolah yang akan mengikuti kegiatan senam bersama. Bukan suatu hal yang mudah memberi bantuan kepada orang lain di saat kita sedang sibuk mengurusi pekerjaan kita sendiri. Namun, pengambilan keputusan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak lebih membahagiakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Konsep pengambilan keputusan sangatlah penting diimplementasikan untuk pencapaian suatu keputusan yang lebih baik dan efektif. Analisis pengambilan keputusan aksi nyata
4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk kasus yang saya hadapi, terdapat 2 unsur paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Alasannya, situasi saat itu menyangkut tugas tambahan saya sebagai guru dan melatih murid untuk kepentingan senam bersama semua warga sekolah sebagai komunitas. Yang kedua, jangka pendek lawan jangka panjang. Alasannya, latihan senam bersama sangat penting dipersiapkan karena akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara tugas tambahan yang harus saya kerjakan bukan sesuatu yang mendesak. Analisis pengambilan keputusan aksi nyata, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, berpikir berbasis peraturan. Di sini tidak ada nilai yang saling bertentangan dalam kurung rujukan moral. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah saya dan murid kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, murid kelas 4, 5, dan 6 adalah peserta dalam kegiatan senam bersama setiap minggu. Yang kedua, waktu terjadinya kasus di hari Sabtu sebelum jam pembelajaran dimulai. Yang ketiga, saya sedang mengerjakan laporan tugas tambahan saya. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Yang ketiga, uji institusi. Tindakan yang saya lakukan sejalan dengan nilai yang saya yakini. Yang keempat, uji publikasi. Tidak menjadi masalah apabila keputusan saya ini dipublikasikan. Saya akan merasa nyaman. Yang keempat, uji panutan atau idola. Saya yakin panutan saya juga akan melakukan hal yang sama. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, individu lawan masyarakat, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Tidak ada opsi trilema atau alternatif lain. Yang kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang saya ambil adalah melatih murid kelas 4, 5, dan 6 untuk kegiatan senam bersama. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Saya merasa keputusan saya sudah tepat karena berpihak pada murid dan berdampak baik bagi banyak orang. Selanjutnya, penerapan. Setelah mempelajari semua materi yang ada di modul 3.1 ini, saya akan terus mengimplementasikan ilmu yang saya peroleh dalam setiap kesempatan pengambilan keputusan. Saya harus mengenali apakah pengambilan keputusan yang saya lakukan merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Di saat saya sedang menghadapi kasus dilema etika, maka yang akan saya lakukan adalah menganalisis pengambilan keputusan agar keputusan yang saya ambil tepat dengan segala pertimbangan risiko. Sehingga tidak terjadi penyesalan dan keputusan yang saya ambil akan berpihak kepada orang banyak yang memegang teguh nilai etika dan kebenaran universal.